Mari kita berdoa. Ini waktu yang sangat penting buat kami. Seperti kata firman-Mu, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain tanpa Tuhan. Berkatilah waktu ini bersama dengan jemaat-Mu. Kami semua merindukan Engkau, dan berbicara kepada kami dengan bahasa yang kami mengerti. Karena setiap kami yang datang mempunyai pergumulan masing-masing. Ada persoalan-persoalan pribadi. Tapi kami tahu bersama Yesus tidak ada satu masalah pun yang tidak selesai. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang akan ditaburkan. Jadikanlah hati kami hati yang sehat, hati yang gembur, hati yang lunak, siap untuk ditanami benih-benih firman Allah. Dan kami percaya setelah kami mendengarkan firman Tuhan, iman kami kuat. Kami mampu mengatasi setiap pergumulan kami. Roh Kudus, mari ambil alih seluruh pemberitaan ini. Hamba-Mu siap melayani Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dan kita semua katakan amin. Shalom. Halo. Saya sangat bersyukur sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga majelis jemaat, juga Bapak Ibu Saudara semua yang boleh hadir pada hari ini. Satu sukacita bahwa kita ada di tempat yang tepat. Amin. Amin. Di rumah Tuhan. Kalau hari ini Tuhan panggil kita pulang di tempat atau berangkat dari rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, hidup kita ini ada waktunya. Sekarang kesempatan, satu saat nanti kesempatan itu diambil dan kita tidak punya waktu lagi. Itu sebabnya kalau ada waktu seperti ini untuk beribadah, gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya. Baik para pelayan yang melayani maupun jemaat yang datang untuk mendapatkan penguatan dari firman Tuhan. Alkitab berkata jemaat paling kecil itu adalah 2-3 orang. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Artinya apa? Jumlah kecil atau jumlah besar Allah hadir. Belum tentu seorang pejabat hebat dunia, negara mau hadir di kelompok kecil. Karena pasti prosedurnya adalah harus orang besar, orang macam-macam, orang banyak, baru pejabat mau datang. Tapi Yesus berkata 2-3 orang saja dia hadir. Artinya apa? Saudara dan saya berharga. Amin. Dan harga itu tidak bisa diukur dengan uang, pangkat, kedudukan, apapun. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Hari ini saya mau mengajak jemaat sekalian untuk kita membaca dari firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 8 sampai dengan 11. Filipi pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca bagian-bagian ini. Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sama-sama ya, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah
Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian firman Allah. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk. Tema kita hari ini adalah serupa dengan Kristus. Luar biasa. Kita yang tidak ada apa-apa, tidak ada artinya, berusaha untuk serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Paulus akan menjelaskan itu kepada kita, dan pokok-pokok penting ini perlu kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu belajar Alkitab? Dan saya menyiapkan bahan ini karena memang saya seorang guru, jadi saya senang sekali untuk memperlengkapi gereja-gereja. Mengapa pengajaran itu penting? Karena tanah Papua ini dimulai dengan Injil 165 tahun yang lalu. Sebentar lagi akan menjadi 166. Sejak tanggal 5 Februari 1855, 2 orang misionaris dari Jerman meninggalkan negaranya dan berusaha datang ke tanah Papua. Waktu yang dibutuhkan itu sepanjang 3 tahun. Luar biasa. Harus pakai kapal laut dan tiba di Jakarta yang disebut waktu itu sebagai Batavia, dan mereka berusaha untuk belajar bahasa Melayu. Kemudian mulai masuk ke Ternate, Tidore, sekitar itu, dan mencari informasi. Dan hampir-hampir mereka tidak jadi datang ke Papua, karena informasi yang mereka dengar adalah orang Papua sangat jahat. Negeri yang namanya New Guinea. New Guinea itu timur dan barat itu satu pulau. Ini pulau terbesar ketiga di dunia. Luar biasa. Dan yang terjadi sudah disampaikan bahwa orang-orang dari daerah ini sangat jahat, kanibal, artinya akan memakan manusia. Berita-berita itu membuat mereka berdoa sungguh-sungguh. Tapi keputusan terakhir adalah pergi ke tempat yang jahat itu. Pergi kepada orang-orang yang dikatakan sangat buruk keadaannya itu. Dan hari ini kita bisa menikmati kasih karunia Allah. Injil itu karena ada yang mulai, karena ada yang berdiri lelah. Setelah Otto dan Geisler, kemudian datanglah misionaris dari Belanda. Luar biasa. Jadi Eropa itu yang memperlengkapi kita. Dan kita tahu orang-orang yang bernama Van Hassel, pendeta Van Hassel dan keluarganya, kemudian Isaac Samuel Kane yang menulis nyanyian rohani bahasa Indonesia, menerjemahkan lagu-lagu Eropa itu ke dalam bahasa Indonesia dan menyederhanakannya sehingga bisa dinyanyikan oleh semua orang. Saya senang sekali tadi mendengar keluarga-keluarga sekolah minggu memuji Tuhan, ada bayi kecil. Itu penting. Kita tidak boleh main-main dengan kekristenan, karena orang membayar harga mahal untuk menjadikan kita orang Kristen. Karena kita ini dulu serupa dengan dunia, maka Tuhan mau supaya kita serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Dan nanti setelah hidup ini kita akan kembali kepada Dia. Soal umur itu Tuhan yang tentukan. Tapi selagi ada kesempatan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengukur diri kita dengan Tuhan.
Itu yang dikatakan dengan tema ini, serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, apa tujuan kita dalam khotbah ini? Tujuannya adalah pertama, kita harus tahu, to know. We have to know. Kita harus tahu supaya tidak dibohongi, tidak ditipu oleh orang. Ada banyak orang datang ke tanah Papua lalu berkata bahwa orang Papua itu begini. Bahkan mengatakan bahwa kita Kristen itu baru masuk. Yang lebih dulu itu yang lain. Saya mau sampaikan dari mimbar ini. Soal yang siapa yang datang lebih dulu itu tidak penting. Tapi yang datang mengubah orang Papua itu siapa? Otto Geisler. Itu sebabnya 5 Februari itu penting sekali buat kita. Itu hari lahirnya kita. Nanti besok tanggal 26 Gereja Kristen Injili GKI akan merayakan ulang tahunnya. Karena itu gereja pertama yang lahir setelah 101 tahun pertama. 101 tahun pertama lahirlah Gereja Kristen Injili. Waktu itu misionaris itu harus keluar. Mereka harus tinggalkan tanah Papua karena berbagai situasi. Ada Jepang, tentara Jepang masuk, kemudian politik dan segala macam. Sangat menarik bahwa Ishak Samuel Keile dia minta bantuan ke Maluku untuk mengirim guru-guru Injil. Itu sebabnya seluruh Papua ini kita sering mendengar ada marga-marga dari Maluku. Mereka datang sebagai guru-guru, juga datang dari Sanggar Talaut. Ini pulau-pulau yang dekat di Indonesia bagian timur agak ke tengah. Dan orang-orang ini datang untuk mendidik kita orang Papua. Luar biasa. Saya SMA itu kebanyakan guru saya orang Ambon. Keras sekali, disiplin, tidak mau main-main. Kalau kita tidak bawa Alkitab itu sangat marah. Apalagi tidak bikin tugas sekolah, bukan main. Saya punya muka ini sudah pernah dapat tampilan dari guru saya, bukan main. Walaupun kita orang Papua keras, tapi ada yang lebih keras lagi. Tapi keras yang baik, supaya mengubah kita punya sifat-sifat karakter yang kadang-kadang kita tidak mau baku dengar. Orang Papua itu punya kelebihan tapi punya kekurangan juga. Bilang sama orang kiri kanan saudara, kelebihan. Nah, kita ini punya kelebihan, tapi juga kita punya kekurangan banyak. Yaitu tidak mau dikasih tahu. Kita merasa tahu semua hal. Bukankah begitu? Kalau orang kasih tahu kita sudah kasih tahu. Padahal tidak tahu. Ya, jadi we have to know. Kita harus tahu. Yang kedua, saya harap dalam khotbah ini kita mengalami, walaupun beberapa menit ke depan. Saya sangat diberkati dengan lagu-lagu tadi. Rasanya masih mau menyanyi terus. Dimulai dengan Tuhan pimpin langkah. Memang benar. Kalau Tuhan tidak pimpin langkah, kita tidak sampai di sini. Sungguh, ambulans bunyi terus kiri kanan. Itu berarti sudah selesai langkahnya. Kadang-kadang itu mirip antara pejabat dengan yang stop. Karena sebenarnya bunyi ini pejabat kah? Oh, ternyata pejabat Tuhan juga. Maksudnya sudah selesai tugas dan pulang kembali kepada Bapa di surga. Jadi kita bersyukur kita ada kesempatan hari Minggu itu, saudara-saudara. Di Cina itu orang tidak bebas untuk beribadah, tapi mereka berusaha. Bahkan membaca sejarah mereka, Alkitab tidak boleh dibaca. Maka apa yang mereka lakukan? Alkitab ini dirobek, bukan dirusak. Dirobek satu-satu, satu orang kasih satu orang satu lembar. Yang punya lembar itu dia harus hafal semua firman yang ada di lembar itu. Karena apa? Komunis, tentara komunis melarang orang untuk memegang Alkitab. Jadi kalau datanglah tentara komunis itu dan mengatakan, mana Alkitabnya? Dan mereka berkata, tidak ada Alkitab. Periksa, tidak ada. Di mana Alkitabnya? Ada di sini.
ada di sini, ada di mulut mereka. Luar biasa kalau satu saat Indonesia ini pemimpinnya bukan Bapak Jokowi yang kita kasihi ini. Misalnya yang lain yang melarang kita untuk baca Alkitab. Bagaimana kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Saya senang ada kata maksimal di atas. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang ya sekedar seadanya. Tidak boleh juga kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang ya ikut jadwal saja. Nah, kita di Papua ini, tanah ini besar, tanah ini kaya, tetapi selalu kita ada di belakang, terbelakang. Mengapa? Karena orang lain berusaha merebut, mengambilnya. Lalu kita orang Papua bagaimana? Kita harus berusaha untuk dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan mengubah kita serupa dengan Dia, dan kita yang akan membangun tanah ini. Amin. Amin. Itu kata-kata yang diucapkan oleh Ishak Samuel Kaine di Masyor, di Bondana. Dia berkata begini, sekalipun ada orang yang hebat, yang pintar, berhikmat datang dari berbagai tempat, dari luar negeri, dari dalam negeri, untuk menolong kita orang Papua, tetapi tidak akan terjadi perubahan yang maksimal sebelum orang Papua sendiri bangkit. Ini yang Bapak Lukas Enembe, Bapak Gubernur kita, menulisnya dalam tema Papua bangkit. Harus bangkit, supaya kita bangkit, bukan bangkit biasa. Ini bangkit dalam berpikirnya, bertindaknya, imannya, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena apa? Akan datang masa yang sukar. Dan masa yang sukar itulah masa ini. Masa di mana kita sekarang terkurung di rumah. Kita tidak bisa bebas. Kita kemana-mana selalu bawa barang ini. Capek juga itu. Satu saat saya sudah jalan jauh begini, saya ingat begini, aduh, saya lupa sesuatu. Saya pulang kembali ke rumah, dan istri saya bilang, lupa apa? Saya bilang, lupa masker. Bukan main. Ini dua hal yang sulit dilupakan, yaitu yang pertama apa? HP. Itu kalau pergi baru HP ketinggalan itu, waduh, langsung kembali. Dan yang kedua dompet, yang ketiga ini luar biasa. Jadi kita sedang dibentuk untuk sama dengan dunia. Yang kita hari ini mau membentuk kita sama dengan Kristus, supaya kita hidup menyenangkan Dia. Amin. Hal yang ketiga dalam tujuan khotbah ini adalah, saya harap setelah kita dengar firman Tuhan, kita bagikan untuk orang lain. Tidak boleh kita makan sendiri. Tidak boleh kita senang, hati gembira, lalu kita bilang puji Tuhan saya sudah mengalami sendiri. Tetangga ada susah itu, tetangga ada stres, tetangga ada susah tidur, pikir ini. Apalagi sekarang krisis ekonomi mulai melanda bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Nah, sementara krisis kita di Indonesia ini, tanah Papua ini berlimpah ruah, tetapi kita harus mengelolanya. Kalau tidak, kita akan kekurangan. Jadi mari kita berbagi. Menjadi orang Kristen itu bukan untuk diri sendiri. Menjadi orang Kristen artinya membagi. Itu yang dilakukan dengan acara perjamuan itu, roti dipecah-pecah. Saya lebih senang menggunakan roti dari acara perjamuan daripada yang hosti itu, karena hosti itu seperti mata uang dan kurang mempunyai makna. Dia hanya untuk keperluan praktis, lebih cepat. Tetapi makna sebenarnya adalah sebuah roti dipecah-pecah. Dan saya pecahkan itu sambil saya katakan, demikian tubuh Kristus, tubuh Yesus itu terpecah-pecah karena kebutuhan kita, supaya kita makan dan kita serupa dengan Dia. Sifat-sifat Yesus itu pindah kepada kita, sehingga kemanapun kita pergi, kita mengasihi sesama kita. Walaupun orang membenci kita, kita tidak. Kita mengampuni. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, surat ini adalah surat penjara. Paulus sedang menderita, ada di penjara. Penjaranya itu di kota Filipi. Itu tercatat dalam Kisah Rasul 16
ayat 23 sampai 34, di mana waktu itu Paulus dan temannya yang bernama Silas, mereka dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena mereka memberitakan Injil. Sampai ada orang bertobat, ada orang yang punya guna-guna, ada seorang perempuan yang punya ilmu, ibu itu dia bertobat, sehingga usaha untuk menyenangkan atau usaha untuk menguntungkan pihak-pihak yang ada di kota Filipi itu bangkrut. Karena apa? Perempuan itu sudah bertobat dan dia tidak mau lagi melakukan itu. Ada bikin ilmu-ilmunya untuk membuat orang menjadi kaya. Itu seperti guna-guna, jampi-jampi. Maka Paulus itu dibawa bersama dengan Silas itu untuk dipenjarakan. Saudara-saudara, kalau kita melakukan kebaikan, pasti ada orang lain tidak senang. Tapi Paulus dan Silas dimasukkan, dan ini yang tercatat. Mereka dimasukkan ke penjara paling dalam, dijaga oleh tentara Romawi, prajurit Romawi, dan di kakinya diborgol, kakinya dipasung ya, pakai kayu itu, tangannya diborgol. Apakah bisa lari? Tidak bisa. Tapi Alkitab mencatat di Kisah Rasul 16, tengah malam mereka lakukan apa yang tadi kita lakukan, memuji Tuhan. Dan tepat tengah malam, apa yang terjadi? Kuasa Allah hadir di dalam penjara itu, dan semua belenggu, semua rantai, semua apapun terbuka, terlepas. Bahkan engsel-engsel dari pintu penjara itu terbuka, terlepas. Karena apa? Karena Yesus hadir di dalam hidup Paulus dan Silas. Dalam pengalaman itulah dia menulis surat ini, supaya menguatkan jemaat di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Jayapura hari ini, supaya kita jangan menyerah, jangan kita kalah dengan keadaan di sekitar kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita membaca dari kitab Filipi ini bahwa Paulus dia mengalami sebuah keadaan. Jadi dia itu bukan orang biasa. Kita tahu Paulus itu seorang Farisi. Dia seorang yang ahli sekali di dalam Taurat, hukum Taurat. Dia sangat membenci gereja. Ini sebelum dia terima Yesus, lalu dia dipenjara. Tapi sebelumnya dia adalah orang yang sangat-sangat menentang. Kalau dia ada di Jayapura, pasti dia akan mau tutup semua gereja-gereja. Dia bicara dengan majelis agama Yahudi pada waktu itu. Ini ada yang kelompok ini, ada yang kelompok ini, ada yang kelompok ini, tutup semua. Pasti dia jalan keliling seperti itu. Dan sementara dia lakukan rencana itu menuju ke Damsyik itu, Tuhan memukul dia. Dan pengalaman itu membuat dia mengalami krisis. Dia jatuh, dibutakan, dan 3 hari lamanya dia tidak bisa lihat apa-apa. Dituntun oleh ada hamba Tuhan yang menuntun dia. Akhirnya dia belajar firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat Paulus ini, dia mengalami apa yang disebut dengan krisis. Apa itu krisis? Nah, saudara-saudara, krisis itu artinya keadaan di mana antara yang lama dengan yang baru itu seperti beradu. Jadi Paulus ini, dia ini tahu bahwa yang lama itu adalah hukum Taurat, adalah dia orang Farisi. Dia juga punya kemampuan ini, tapi dia tidak sejahtera. Coba kalau kita lihat, dia mengalami krisis. Dan krisis itu membuat dia bergumul. Saya jadi orang Yahudi, orang Farisi,
Saya bikin agama, saya lakukan semua hal-hal yang menyenangkan agama, tapi saya sendiri hati saya kosong. Dan itu yang terjadi, dia mengalami goncangan jiwa. Sampai ketika Yesus menjamah dia, maka dia ambil keputusan. Saudara, hari ini kita menjadi orang Kristen itu karena kita juga mengalami krisis. Krisis apa? Krisis di mana kita mau pakai yang lama kah atau ikut yang baru? Waktu kita ambil keputusan untuk beribadah, itu juga adalah suatu krisis. Krisis di mana antara kita mau ikut dunia kah atau ikut Tuhan kah? Dan ini membuat kita harus ambil keputusan. Saya mau ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan berarti ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, mari kita lihat ada 3 hal yang akhirnya Paulus dia lepaskan atau dia pilih untuk ikut Tuhan. Yang pertama kita lihat, setelah bergumul itu Paulus melepaskan hidup lamanya. Luar biasa. Kalau kita hari ini ada kesempatan bersaksi, kita semua ini pasti punya hidup lama. Ada? Pasti kita cerita dan mungkin malu cerita juga. Karena apa? Kita semua ini mantan-mantan dari masa lalu. Aduh, yang berdiri depan ini ada kalau cerita bahaya sekali. Nanti kita cari waktu lain ya. Saya pikir komsel itu penting sekali. Komsel itu tempat di mana bukan kita jaim-jaim ya, jaga image. Saya baik-baik saja. Omong kosong. Yang benar itu kita semua ini mantan kacau-kacau. Betul? Mantan pemabuk. Betul? Mantan pukul orang atau dipukul orang. Betul? Mantan bicara orang. Kita ini juga suka gosip. Gosip itu ada orang bilang gini, gosip itu ringkasan singkatan dari gosok sampai sip gitu kan. Makanya kalau gabung dengan orang yang suka bicara orang, nanti lama-lama ya ini seperti itu. Mukanya juga seperti itu. Tapi kita yang datang ke rumah Tuhan ini, wajah kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kita serupa dengan siapa? Dengan Kristus. Karena kita datang ke rumah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan yang pertama. Setelah pergumulan Paulus itu akhirnya dia melepaskan hidup yang lama. Dulu dia bangga sekali, dia sombong sekali. Nanti sebentar kita lihat. Dan dia lepaskan itu, dan dia menganggapnya sampah. Saudara-saudara, mari kita lihat. Dia di ayat yang keempat sampai dengan 7, dia menganggap semuanya sampah. Kalau kita mundur sedikit itu, di situ ada di ayat 5, sampah-sampah yang dia maksudkan itu adalah yang pertama, di situ dikatakan disunat pada hari ke-8. Jadi sunat itu penting sekali. Artinya dia taat agama. Ini agama lama dia. Disunat sebagai tanda hubungan perjanjian dengan janji Bapak Abraham. Nah, nanti kita ini di dalam Yesus, sunat yang ditekankan adalah sunat hati, bukan sunat kulit. Kecuali kalau ada keperluan untuk kesehatan, seperti yang ditulis di jalan-jalan itu, untuk kesehatan itu laki-laki bisa disunat, tetapi bukan sunat untuk keselamatan. Paulus dia dulu disunat itu dia bangga sekali karena dia memenuhi syarat agama Yahudi. Kemudian dia katakan dari bangsa Israel. Wah, hebat. Ini yang disebut dengan
primordial, orang yang sangat bangga dengan sukunya, orang yang sangat kagum dengan rasnya. Kita senang kalau kita bilang kita ini dari ras Melanesia. Senang, mulai dari timur ke sini, Kupang ke sini itu, ini kemiripannya ada. Sementara yang saya kasih dalam Tuhan, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari bangsa lalu suku. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang, baku tanya dari suku apa? Dan langsung kita akan menyebut, saya dari dia. Terus mau apa? Sombong sekali. Paulus dulu, kalau orang tanya dia, tanya untuk apa? Suku Benyamin. Dan siapa yang tahu? Siapa yang tidak tahu suku Benyamin? Ini yang lahir dari bab anak-anaknya Yakub itu, Israel itu, suku yang terkenal, Benyamin. Nah, kita di dalam ruangan ini dari suku apa? Ada yang bilang kita ini juga bagian dari Israel, jangan karang. Kalau tidak ada data itu tidak usah. Nanti kita orang pergi ke Israel itu non cek begini, kok punya darah beda. Kas pulang kita orang lagi. Kemudian yang dia bangga lagi itu, dia bilang apa? Orang Ibrani asli lagi, wah. Sudah bangsa, sudah suku, Ibrani asli lagi. Berarti ada yang tidak asli. Jadi nanti yang tidak asli dengar itu orang bilang, aduh kasihan itu ini tidak asli jadi. Nah, bangsa yang tidak asli itu ya disebut dengan Samaria, kawin campur. Jadi akhirnya mereka itu tempat ibadahnya tidak boleh di Yerusalem. Mereka cari gunung Samaria. Karena orang Yahudi itu yang menguasai Yerusalem itu, mereka berkata, kami ini yang asli, jadi kami boleh pakai gedung ini. Kamu yang tidak asli-asli ini, kamu cari tempat sendiri. Bahkan kitab Tauratnya itu ada Taurat Samaria. Dalam penelitian diteliti bahwa orang Samaria itu disingkirkan. Makanya kita bisa lihat apa yang ada di pikirannya Paulus. Ini model lama dia itu adalah dia sombong sekali. Dia banggakan sunat, dia banggakan bangsa Israel, dia banggakan suku Benyamin, dia juga bilang Ibrani asli, berarti dia singkirkan yang tidak asli-asli. Kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia bilang apa? Aku Farisi. Berarti apa? Lulus. Yang namanya orang Farisi itu dia sudah hafal mati semua firman Tuhan. Kan main. Bagaimana Alkitab? Kamu mesti tahu kan? Kadang-kadang kita baca Kejadian kita tutup dengan Wahyu, hanya ayat-ayat saja. Ada bapak satu, dia marah anak-anak muda ini karena malas kebaktian. Dia bilang, kamu anak muda ini harus dengar-dengaran. Anak-anak muda, dorong bilang begini, Tete kenapa emosi? Begini, bapak ini dulu itu makan Alkitab dari kulit ke kulit. Kamu anak-anak muda ini karena tahu apa-apa. Anak muda bilang, bapak cuma makan kulit saja bu. Betapa pentingnya kita harus belajar firman Tuhan. Dan Paulus dia bilang, saya ini Farisi. Namanya orang Farisi itu berdiri di jalan-jalan. Dia sudah hafal semua aturan. Dia sudah tahu semua. Makanya dia tahu kalau Yesus salah. Tuh, waktu zamannya Yesus itu selalu kelompok ini ada ahli Taurat, Farisi. Selalu cari tahu, cari kesalahannya Yesus. Satu saat Yesus menyembuhkan orang, mereka bilang, coba cek dulu ini hari apa? Sabtu. Berarti pasti salah itu. Lalu mereka datang, ini hari apa? Seharusnya mereka datang bilang, puji Tuhan,
Tuhan Yesus sudah bantu sembuhkan orang sakit, jadi kami bersyukur, terima kasih atas bantuan. Tidak. Mereka lebih pikir apa? Aturan. Farisi. Mereka tinggal cuma kesalahan. Satu saat murid-murid juga dengan Yesus jalan begini, mereka petik gandum di satu tempat. Itu juga hari ini. Kau punya murid-murid itu bikin kesalahan itu. Yesus bilang, tidak usah bicara macam-macam. Daud juga waktu dia lapar juga dia masuk ke dalam gedung gereja. Dia ke dalam bait Allah dan dia makan roti. Jadi Yesus itu selalu kesulitan menghadapi manusia model ini. Kadang-kadang dalam gereja juga ada yang tipe-tipe Farisi toh, macam cari kesalahan. Pendeta bicara sedikit, macam kurang bagus itu macam. Makanya dalam gereja itu jangan kita jadi penonton. Sekarang tahu kita punya pemain sepak bola yang luar biasa itu siapa? Persipura itu. Boas. Kalau dia sudah bawa bola itu kita punya napas ini rasanya mau masuk. Tapi seringkali kita dengar juga penonton orang mulai bermain tentang salah sekali. Oh coba, harus main betul itu. Iya, coba sekarang gantian. Pasti nafas pendek. Jadi dalam gereja hati-hati kalau kita juga kadang ada roh Farisi. Kita kritik orang yang main musik, kritik orang yang bikin lagu, kritik orang yang paduan suara, suara begitu. Coba kalau saya percaya di jemaat kasih karunia tidak ada, betul? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu sifat dari penonton itu begitu. Suka kritik. Nah, Farisi itu penonton. Ada orang sakit, ada orang timpa, orang macam-macam, mereka tinggal nonton saja. Oh, dia sakit, dia sakit kusta. Oh, itu dia malaria. Kalau zaman itu ada malaria, pasti disebut. Malaria rupanya hanya ada di Papua, jadi di Israel tidak ada. Tapi jangan lupa, mamanya mertuanya Petrus juga pernah sakit demam, kemungkinan malaria juga. Jadi Yesus pergi sembuhkan tuh. Petrus lapor, aduh ini mama mantu ada sakit. Sekarang pergi, tolong dia kau pergi. Saudara yang kasih, luar biasa. Paulus ini dulu mantan, ini dia punya daftar ini. Ini dia punya kelakuan. Dia ini selalu bangga dengan hal-hal ini. Kemudian coba kita lihat lagi. Dia katakan apa? Aku tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat ayat 6. Dia bilang apa? Aku tidak bercacat. Bukan kemarin. Dia lolos. Tapi apa yang terjadi di hatinya? Nol. Dia tidak merasakan apa-apa. Jadi dia ini seperti hanya melakukan agama. Dia tinggal rajin bikin agama. Itu yang kita dengar tiap-tiap hari ini. Kadang suara yang terus-menerus itu. Bosan juga. Kadang-kadang kita hati-hati kalau kita jadi orang yang rajin ke gereja tapi tidak rasakan apa-apa. Tidak boleh. Makanya perlu kreatif. Kadang-kadang kita perlu nyanyi lagu baru, kadang-kadang kita perlu gaya yang lain, kadang-kadang perlu susun kursi model yang berbeda supaya kita tidak mengalami yang namanya kejenuhan. Itu ada kata kejenuhan ya. Pernahkah saudara rasa begini? Ke gereja kah? Tidur kah? Pernah? Apalagi hujan dulu. Aduh, tarik selimut. Tidak apa-apa, minggu depan juga bisa. Saya kasih tahu, siapa tahu tidur terus. Jadi lebih baik berangkat sih. Satu saat saya ditelepon, ini ada jemaat waktu ada di Yogyakarta. Pak Pendeta minta maaf Pak. Saya bilang, ada apa? Apa yang bisa saya bantu doakan? Dia bilang, tidak begini Pak. Minggu ini kami sekeluarga tidak berangkat. Oh, ada acara? Oh tidak, cuma kami mau istirahat saja.
Oh, kenapa? Kan ibadah cuma 1,5 jam saja. Tidak, kami capek jadi mau istirahat. Ini kejadian. Saya bilang, oke, baik sudah. Jadi tidak ibadah? Ya, tidak. Jadi izin Pak ya. Ini kalau jemaat izinkan, pendeta harus izinkan. Tidak boleh bilang, tidak, kamu harus pergi ya. Pelanggaran itu. Akhirnya kami mulai mau masuk ibadah, telepon masuk lagi. Pak pendeta, tidak jadi. Tidak jadi ini istirahat. Karena hati saya ini detak jantungnya. Siapa tahu ini bahaya, jadi saya bilang lain kali jangan coba-coba untuk atur Tuhan. Tuhan itu mau memberkati kita. Saya mau ingatkan, kalau kita tahu ada teman-teman di rumah kah, di asrama kah yang tidak kemana-mana, lebih baik aja. Karena sekarang ini susah. Kita ini bukan corona yang menjadi ancaman, tapi kematian juga ancaman. Kematian. Karena itu alangkah indahnya kalau kita datang beribadah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi luar biasa. Paulus dia mengalami kejenuhan batin. Sekalipun dia sudah bikin ini semua, tapi tidak memenuhi kebutuhan hatinya. Doa harapan saya, kita yang berbakti, beribadah, baik di ibadah umum maupun ibadah kelompok, harus kebutuhan kita terpenuhi. Harus ada sesuatu yang kita rasa tenang. Jangan sampai hanya rutinitas. Kemudian, saudara, kita lihat setelah Paulus melepaskan hidup lama itu, ya sedikit tentang kata sampah. Dia menganggap semuanya sampah. Coba kita baca ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini yang disebut dengan pembaharuan. Ini yang disebut dengan perubahan. Yang tadi kita sebutkan yang tadi tercatat ini hebat semua kan? Masalah sunat, masalah suku, masalah bangsa, masalah Farisi, masalah aktif, segala macam ini. Tapi akhirnya dia bilang apa? Semuanya sampah. Karena apa? Ini kulit semua. Dan dia berkata, semua kuanggap rugi. Selama ini saya ikut barang-barang ini, lakukan semua, rugi semua. Ternyata Kristus lebih dari semua. Dan ini yang disebut perubahan. Luar biasa. Mari kita lihat hal yang berikut, yaitu Paulus dia menerima hidup baru. Ayat 8. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku apa? Lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa. Kalau kita menjadi orang Kristen dan belum meninggalkan hal-hal yang mengikat kita di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya keserupaan. Karena nanti setengah rupa. Kadang-kadang hari Minggu Kristus punya, hari lain dunia punya. Satu saat saya ikut satu ibadah, saya pimpin ibadah di situ. Ini kami baru datang dari Jogja, lalu tiba di Jayapura. Lalu ada keluarga yang undang saya untuk pimpin ibadah syukur atas anak mereka dibawa ke gereja. Kita punya adat di Papua itu, anak dibawa ke gereja, luar biasa. Saya dipanggil sebagai omnya. Jadi saya khotbah,
Sampaikan firman Tuhan selesai, kemudian siap untuk acara makan. Tapi di antara acara, sebelum acara makan itu ada acara satu di tengah. Dia orang tidak kasih tahu saya, yaitu acara pemanasan. Saya tidak tahu ini acara pemanasan apa. Lalu sementara duduk, dirobeklah sebuah karton. Zut. Karton itu isinya adalah bir, minuman. Dan mereka bilang begini, Om Pendeta, ini pemanasan. Saya tidak pernah dulu rasa barang itu, dulu saya sebagai Paulus. Waktu di Biak itu, aduh, Natal selesai, ini kita mau Natal ya. Natal selesai, geser pohon Natal mau tidak. Lalu lampu terang ganti, biru, kuning, hijau. Dulu saya tidak mengerti, kalau saya pikir betul ikut Yesus, ikut dunia sama-sama. Karena ada yang menafsir itu dari lagu dunia, lagu surga sama-sama diterimanya. Oh, mungkin itu sudah. Setelah saya belajar firman Tuhan, dipanggil menjadi pendeta, saya belajar tidak bisa. Firman Tuhan bilang pangkas ini, buang yang lama, hidup dengan yang baru. Oh, begitu. Nah, jadi sudah pulang dengan yang baru, kembali ke Papua, masih ketemu dengan yang lama tadi, yang pemanasan tadi. Dan betul, yang duduk berdekatan dengan saya minta maaf. Saya punya saudara-saudara pendeta semua. Dan mereka bilang begini, ada lama di Jawa jadi. Ini kita punya budaya. Ini kita punya adat, jadi ada sedikit saja untuk pemanasan. Saya bilang saya tidak butuh pemanasan dalam hati. Saya sudah dipanaskan oleh Roh Kudus tadi. Saya sudah khotbah tadi, sampaikan firman Tuhan, sukacita. Barang ini bikin padam lagi. Dan saya lihat tante ini, dia datang bawa beberapa kaleng, lalu karena lihat saya tidak tarik-tarik karena bunyi kan begitu. Itu seperti mirip-mirip dulu kalau panggil cewek itu begini, begitu kan. Saya ingat saya punya kelakuan dulu dengan teman-teman. Kalau kami punya SMA dengan SMP itu berdekatan jadi begitu kan. Hidup lama. Saudara-saudara, saya sedih sekali, saya mau menangis karena saya lihat teman-teman saya, hamba Tuhan ini, dan mereka angkat. Dan saya rasa bersalah sendiri. Saya seperti orang yang ini bikin tidak. Nah, istri saya ada di sebelah, injak kaki saya, jaga. Karena bisa saya tergoda tuh. Apalagi cium baunya, aduh, ini panas ini. Tapi saya bilang minta maaf, saya tidak ambil sedikit. Tapi tante ini dia bilang tidak bisa om begitu, ini masa sudah datang untuk keponakan baru dimasukkan di tas. Dan saya langsung pamit, saya bilang ini kacau. Acara sudah bagus dari awal, ditutup dengan barang begini. Saya mau sampaikan ini sungguh-sungguh, kita tidak bisa model ini di Papua. Tadi 2 orang muda yang datang berkorban. Oto itu kuburannya ada di Manokwari, di Mansinan sana. Geisler dia pulang ke rumah hanya mau menengok bapaknya yang sakit. Ternyata dia meninggal dunia karena luka parah di kaki. 2 orang itu berharga buat kita. Tapi kita hari ini kadang orang Papua ini uang banyak, lupa hari ini. Uang banyak, tidak pernah menyumbang sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Hanya tunggu kalau dibutuhkan baru datang.
Salah itu. Seharusnya apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Amin. Nah, karena itu saya percaya bahwa jemaat di sini, jemaat kasih karunia, mari kita serupa dengan Kristus. Kita buang yang lama dan kita terima hidup yang baru. Mindsetnya Paulus itu berubah. Lalu dia berkata, saya sekarang berada di dalam Yesus itu yang membuat saya benar, bukan berada di dalam agama lama saya. Saya lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini juga tidak membenarkan saya. Saya tetap hidup dalam kebencian. Tapi ketika saya ada di dalam Yesus, kasih Yesus memenuhi hati saya. Kemudian dia katakan bahwa kebenaran yang saya punya sekarang bukan benar karena melakukan agama, tapi kebenaran karena saya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang terakhir, luar biasa, ayat 10-11. Kita lihat di situ. Kita baca, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal ketiga ini penting. Kita mau serupa dengan siapa? Kita semua kadang-kadang, ya, kalau orang ketemu, karena kan dengan begini, dia mirip sekali dengan dia bapak ya. Kalau anak-anak kecil lihat, dia sama persis dengan dia mama. Sama persis dalam soal apa? Nanti kita coba cari tahu ya. Tapi setelah anak itu besar, dia punya ini, memang dia seperti ini bapak. Dia punya model jalan apa semua. Lalu orang bilang gini, baru mereka bisik begini, dia sama dengan bapak. Apa? Iya, bapaknya kenapa? Bapaknya itu kalau sudah marah, lebih baik tuh marah. Berarti bapaknya suka marah. Dan mereka bilang anaknya mirip seperti bapaknya. Aduh, pilih mana? Orang bilang gini, dia sama baiknya dengan bapaknya. Kalau lewat itu tidak akan pernah membiarkan orang di situ. Sungguh, saya belajar bagaimana menolong. Saya punya keluarga, melihat contoh dari bapak saya. Bapak saya selalu bawa ikan. Dia dapat ikan banyak, tapi nanti ke rumah itu hanya bawa 1 ekor. Mama saya selalu bilang begini, lama di laut baru, cuma 1 itu kan. Bapak duduk dia sudah yang 1 itu cukup buat kita. Tidak, jelaskan dulu yang lain kemana. Bapak bilang, kamu hidup ini cara pikir orang lain kah? Ada nenek dorang, ada duduk di situ, ada om dorang, ada tante dorang, ada aneh ada. Jadi rupanya sepanjang jalan itu, sepanjang jalan sampai yang tersisa. Oh, betapa baiknya kalau hidup kita itu seperti Yesus. Yesus kemana itu orang ikut, karena apa? Yesus tidak pernah baku tawar dengan orang. Perempuan Samaria yang dianggap orang tidak baik itu ketemu Yesus langsung berubah, haleluya. Thomas yang ragu-ragu ketemu Yesus langsung percaya, haleluya. Lalu 10 orang kusta yang bertemu Yesus langsung sembuh. Masalahnya berapa orang yang bilang terima kasih? 1 saja. Sampai Yesus berkata, bukankah 10 orang? Mana yang 9? Betapa pentingnya kita hidup seperti Yesus. Kiranya hari ini kita belajar yang pertama, bahwa kita harus melepaskan yang lama. Amin. Amin. Mungkin hari ini kita mulai berpikir, saya masih punya ini, ada ikatan dengan ini, saya masih sering begini. Hari ini ada kesempatan untuk kita berkata, Tuhan, saya sudah pikir ini tidak ada gunanya buat saya. Saya mau lepaskan. Itu satu, itu penting.
Itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu juga yang saya alami. Kalau saya tidak lepaskan masa lalu saya tidak mungkin pergi ke STT. Bahkan waktu belajar di STT saya sudah mau lari. Karena saya pikir setelah kuliah di sekolah kita malah tidak punya uang, tergoda oleh uang. Dulu saya kerja, uang banyak karena saya bekerja dengan orang-orang asing. Mereka selalu kasih saya uang, tip, dolar. Saya bekerja di hotel, karena dulu saya kuliah di Akademi Bahasa Asing di Kota Semarang. Dan saya punya duit. Saya kerja di hotel menangani orang asing, selalu dapat uang. Tapi kemudian saya dilayani seorang pendeta dari gereja Isa Al-Masih, dan dia mendoakan saya, hati saya berubah. Saya pergi ke kampus, beberapa minggu pertama saya gelisah, kenapa tidak ada uang? Karena uang mencoba menggoda saya. Akhirnya saya satu saat saya kasih saya punya barang-barang, diam-diam saya bilang sama teman, jangan kasih tahu siapapun, saya mau lari, saya mau kembali kerja lagi. Tapi teman itu bilang gini, boleh kawan, tapi bolehkah saya mendoakanmu? Saya bilang, tidak usah pakai doa-doa, saya semua jalan aja. Dan dia bilang teman saya, dan dia bilang, ini yang terbaik, masa tinggalkan yang terbaik? Saya diam saja. Saya bilang, sudah, saya sudah kasih barang-barang itu jadi. Dia bilang, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Malam minggu itu saya tidak jadi pergi. Dia genggam saya, dia berkata, mungkin kau kecewa karena di sini kita susah. Dia juga bilang, saya juga tidak punya uang. Tapi uang bukan segalanya kan? Yesus. Saya bilang gini, saya tidak akan keluar dari pagar ini. Dan sejak itu tahun 1982 saya tidak kembali ke Kota Semarang. Saya tinggal di Kota Yogyakarta, di kampus yang tidak ada bentuknya, itu rumah biasa. Tapi disitulah saya ditempa sekian puluh tahun yang lalu. Hari ini kalau saya lihat kembali ke belakang, betapa ruginya waktu itu kalau saya pergi. Saya mengalami krisis. Saya sudah mengunjungi berbagai negara di dunia. Saya sudah ke beberapa negara, ke beberapa benua. Sudah ke Amerika, saya sudah ke Afrika, saya sudah ke Eropa, apalagi Asia. Itu karena sebuah keputusan. Saya bertemu dengan teman-teman yang tinggalkan Tuhan waktu itu. Ada yang mati terbunuh di Kota Semarang. Ada yang hidupnya kacau. Memang benar, kalau sudah ikut Yesus tidak boleh mundur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin saudara juga sedang memikirkan satu pengalaman. Tuhan, saya mau lepaskan ini tapi sepertinya sulit. Saya mau kasih tahu kabar baik. Bersama Yesus bisa. Ambil keputusan. Ada waktu untuk sebentar kita berdoa. Saya mau berdoa buat adik-adik saya yang mungkin masih kuliah atau keluarga muda. Memang suasana Corona ini membuat kita terbatas sekali untuk saling mengunjungi. Saya rindu sekali untuk ada waktu itu bisa mengunjungi yang ada di asrama atau apa, tetapi kita terbatas. Tapi kita bisa bertemu lewat telepon. Kita juga bisa bertemu lewat virtual. Dan saya mau kuatkan, ambil keputusan sungguh-sungguh, ikut Yesus. Mungkin saat ini susah, kita orang Papua betul-betul kita menderita, walaupun kita kaya, tapi nanti ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan buat kita. Yang penting kita pertama itu terima Yesus. Yang kedua, ikut Yesus. Yang ketiga, layani Yesus. Dan nanti lihat tangan Yesus itu akan memberkati kita. Kita mau berdoa, jangan mundur, jangan menyerah. Ingat,
apa yang Yesus katakan pasti terjadi pada kita. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan kuliah, bergumul dengan keluargamu, masalah apapun. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Saudara, Yesus terlebih besar, terlebih indah. Itu yang membuat Paulus berkata, semua yang dulu aku punya itu kuanggap rugi. Karena setelah aku mengerti bahwa Yesus lebih besar dari semuanya, aku melepaskan semuanya. Aku membuang semua yang tidak baik dan menganggapnya sampah. Tahukah saudara, yang menulis surat-surat Paulus ada 13 sampai 14 surat ini adalah seorang yang dulu hidup lamanya terikat oleh hukum Taurat, oleh kefarisian, oleh agama lamanya. Tapi setelah dia bertobat, Tuhan pakai dia luar biasa. Dia menulis 13-14 surat yang penting buat gereja Tuhan. Itulah Paulus. Oh, apa yang terjadi kalau hari ini kita juga sungguh-sungguh meninggalkan hal-hal yang mengganggu kita, meninggalkan hidup lama kita, meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pasti kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Pasti kita akan menjadi indah. Pasti kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang sedang kuliah, atau yang ibu rumah tangga, atau bapak rumah tangga, bapak keluarga, pemimpin, apapun pekerjaanmu, apapun usahamu. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada yang mau didoakan, ada yang punya pergumulan, bisa berdiri di depan. Haleluya. Siapa lagi? Siapa lagi? Haleluya. Siapa lagi? Adakah kesesakan? Adakah pergumulan? Haleluya. Haleluya. Semua
saudara yang berdiri dalam ruangan ini. Tuhan tahu hati mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan